Ika apa-apa. Semoga Nggak setelah tahu. ini kita tinggal lancar jaya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya awali dulu ya Bu, karena tadi saya yang sudah jadi co-hostnya dulu. Kita mulai saja ya Bu Ika, memanfaatkan waktu. iya Bu. Jadi host, jangan jadi coaching, jadi coach, jangan jadi coachingnya. Kita Ya, mulai ya Bu. oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Raat. Apa kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bu Raat bagaimana? Alhamdulillah Bu Ika, tadi pagi saya menerima pesan ya dari Bu Ika bahwa Bu Ika meminta waktu pada siang hari ini untuk bertemu dengan saya. Maaf ya Bu Ika ya, karena saya baru saja ada kesempatan, ada waktu untuk menghubungi Bu Ika kembali. Bu Ika, apakah kita sudah siap untuk mendiskusikan apa yang mau disampaikan oleh Bu Ika? Nggih Bu, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu nggih, karena Bu Iya, Raat sudah mau meluangkan waktu untuk saya, karena saya memang pengen sekali ngobrol dengan Bu Raat begitu. iya. Nah, Bu Ika tadi kan sudah WA saya kalau Mm-mm. akan mendiskusikan sesuatu hal. Monggo, apa yang mau Bu Ika sampaikan dengan diskusi kita pada siang hari ini? Nggih. Begini Bu Raat, saya itu sebenarnya dari tadi pagi itu pengen cerita dengan Bu Raat, tapi memang ada waktunya siang ini bahwa ini Bu tentang hasil belajar siswa di kelas 7B Bu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Padahal biasanya kalau saya melakukan ulangan di kelas 7B, itu kelas 7B itu nilainya bagus-bagus sekali Bu. Tapi kok nggak tahu ini saya kemarin baru melakukan PH, kemudian sudah saya koreksi kok nilainya jauh di luar ekspektasi saya, Bu. Banyak sekali anak-anak yang nilainya di bawah yang saya harapkan seperti itu, Bu. Oh, begitu, Bu Ika. Berarti hari ini Bu Ika itu baru mengadakan ulangan harian untuk kelas 7B. Namun Mm-mm. hasil dari ulangan tersebut anak-anak menunjukkan tidak begitu sesuai dengan target atau ekspektasi yang Bu Ika harapkan. Begitu, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Oh, iya iya iya. Bu Ika, kapan waktu ulangan harian di kelas 7B Bu Ika laksanakan? Saya PH-nya kemarin hari Jumat, Ibu. Hari Jumat kemarin. Iya, Oh iya iya. betul. Nah, bagaimana suasana saat Bu Ika melaksanakan kegiatan ulangan harian tersebut? Suasana kelasnya bagaimana? Hmm, sepertinya ini Bu, tidak seperti biasanya Bu, waktu kemarin saya melakukan ulangan itu anak-anak kok kayak kurang bersemangat, kemudian merasa lelah, terus kayak apa ya Bu, kurang konsentrasi gitu Bu. Oh, begitu. Nah, dari kelas 7B itu berdasarkan cerita Bu Ika, kelas 7B itu tidak seperti biasanya ya, Bu? Biasanya seperti itu atau tidak? Iya Bu, biasanya itu mereka kalau misalnya PH itu hasilnya bagus, kemudian Iya, apa ya, suasana kelasnya itu sangat kondusif Bu, tapi iya. kemarin itu tidak seperti Tidak biasanya. seperti biasanya. Iya. Mereka tampak lelah, ya tadi Bu Mhm, Ika iya sampaikan betul. ya. Nggih, Bu. Iya. Nah, padahal pada saat sebelum Bu Ika melakukan kegiatan ulangan, adakah sesuatu hal yang sudah Bu Ika laksanakan? Kemarin itu waktu mau ulangan saya sudah ini Bu, memberikan apa ya, istilahnya Mengingatkan. iya Oh iya. mengingatkan, iya Bu. Kalau misalnya hari Jumat mau ada PH seperti itu Bu. Oh, padahal Bu Ika sudah mengingatkan ya pada anak-anak ya. Iya Bu. Namun kenapa anak-anak kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bu Ika? Langkah yang Bu Ika ambil yaitu sudah mengingatkan anak-anak sebelum ulangan harian pada hari Jumat, itu langkah yang luar biasa yang sudah sangat bagus. Namun sekarang kita perlu cari tahu Bu Ika, mengapa ya kira-kira menurut Bu Ika kok anak-anak kelas 7B hasil ulangannya tidak seperti biasanya?
Apakah kira-kira Bu Ika mengetahui? Apa ini ya Bu, setiap hari Jumat itu kan, pasti di sekolahan itu ada kegiatan ya Bu. Nah kebetulan hari Jumat kemarin waktu saya mau ulangan itu Iya. kebetulan berbarengan dengan hari Jumat bersih Bu. Jadi Oh, anak-anak dari pagi itu sudah melaksanakan bersih-bersih Bu. Apa karena iya. kecapean ya Bu? Atau bagaimana gitu? Bisa jadi Bu Ika, berdasarkan cerita Bu Ika, ulangan Bu Ika berarti dilaksanakan setelah kegiatan Jumat bersih. Iya Nah, betul Bu. kalau kita sambungkan dengan tadi yang disampaikan Bu Ika di awal, bahwa anak-anak merasa tampak lelah. Ya, Iya betul. Iya iya, betul Bu Bu. Ika sudah menemukan ada satu kendala yang dihadapi Bu Ika, mungkin anak-anak terlalu lelah karena habis melakukan Jumat bersih. Selain rasa situasi tersebut, adakah hal lain yang menurut Bu Ika melatar belakangi hasil ulangan anak-anak itu menjadi kurang maksimal? Mungkin karena lelah nggih, Bu, nggih, terus otomatis anak-anak jadi konsentrasinya itu berkurang. Kemudian, ini Bu, kemarin memang, situasi sekolahan itu sangat kotor, Bu. Jadi anak-anak itu membersihkan dengan ekstra tenaga sehingga membutuhkan waktu yang memang cukup lama, Bu. Jadi untuk waktu ulangannya itu jadi berkurang, Bu, karena bel masuknya saja sudah terlambat, seperti itu, Bu. Oh iya, jadi berdasarkan cerita Bu Ika, saya sudah menemukan dua alasan yang kira-kira itu melatar belakangi mengapa hasil ulangan harian anak-anak itu menjadi kurang maksimal ya Bu Ika. Yang Iya. pertama tadi mereka merasa kelelahan karena habis kegiatan Jumat bersih, dan yang kedua adalah daya konsentrasi yang berkurang karena waktu masuk mereka saja sudah terlambat dan waktu yang digunakan untuk ulangan pun jadi berkurang. Seperti itu ya Bu Ika. Iya, Nah, Bu. dari dua hal yang tadi disampaikan oleh Bu Ika yang kira-kira melatar belakangi dari hasil ulangan belajar anak-anak menjadi kurang targetnya tercapai, apa rencana Bu Ika untuk menindaklanjuti hal tersebut? Ya, mungkin, saya mau ini Bu, waktu ada jam mengajar saya di kelas 7B, mungkin Ya, saya pengen ngobrol dengan anak-anak, kemudian iya, mengkonfirmasi, hasil ulangan nggih Bu, nggih yang, iya, mungkin memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. iya, Kemudian mungkin nanti saya akan menggali lebih dalam, penyebab kenapa kok mereka kok, hasil ulangannya tidak seperti biasanya. Nah, kemudian kalau misalnya apa itu namanya, memang apa yang saya, apa ya, simpulkan itu iya, tentang pH itu hasilnya tidak baik karena mungkin mereka kelelahan, kemudian karena mereka itu konsentrasinya pecah, iya. maka mungkin saya akan mengatur ini Bu, apa itu namanya, pH-nya itu tidak akan saya barengkan dengan kegiatan Jumat bersih lagi Bu untuk ke Ya, depannya. bisa bisa. Ada lagi Bu Ika yang kira-kira? Mungkin ini ya Bu, saya bisa berkomunikasi dengan orang tua, dari anak tersebut ataupun wali kelas nggih Bu, nggih untuk sekedar sharing begitu, Iya. kok hasil ulangannya tidak maksimal, tidak seperti biasa begitu Bu. Oh iya, jadi dari yang Bu Ika sampaikan tadi, saya sudah bisa menangkap ada dua rencana ya yang akan Bu Ika terapkan. Yang pertama, Bu Ika akan berkomunikasi lagi kepada anak-anak Mmm, mengapa hasil ulangan mereka tidak sesuai ekspektasi seperti biasanya. Yang kedua, Bu Ika akan mengatur jadwal ulang, nggih. Oh, berarti saya nggih, menemukan tiga, Bu Ika. Yang iya, ketiga, itu akan mengadakan komunikasi kembali dengan orang tua agar saat sebelum melakukan kegiatan ulangan, anak-anak lebih terkondisikan. Seperti itu ya Bu Ika. iya Bu, iya betul. Ika kalau boleh tahu tadi sudah disampaikan Bu Ika karena hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang Bu Ika harapkan. Nah, sekarang kalau Bu Ika merencanakan ketiga kegiatan hal tersebut, kira-kira ada peningkatan berapa persen yang akan
diraih oleh anak-anak. Kalau Bu Ika mengatur ulang jadwalnya, terus mengkomunikasikan kembali dengan anak-anak, terus yang ketiga mengkomunikasikan dengan orang tua. Kira-kira berapa persen Bu Ika? Mungkin kalau kemarin kan menurut saya masih mencapai 65% ya Bu. Iya. Kalau misalnya saya mungkin memperbaiki strateginya, mungkin bisa target saya 90 sampai 100% Bu. Wah, Begitu. bagus sekali itu. Semoga saya mendukung sekali apa rencana yang akan Bu Ika lakukan. Semoga target yang Bu Ika harapkan bisa tercapai, nggih, dengan cara mengatur ulang jadwal, Amin, terima kasih. mengkomunikasikan Iya kembali Bu. dengan anak-anak, dan juga menghubungi komunikasi dengan orang tua sebelum Mm-mm. kegiatan ulangan harian tersebut dilaksanakan. Ya, Bu Ika ya, seperti itu. Iya Bu. Nah, menurut Bu Ika, setelah Bu Ika mengetahui rencana tersebut, kira-kira mana eh, yang akan di langkah mana dari ketiga tadi yang akan Bu Ika laksanakan terlebih dahulu? Mungkin saya akan menjangkau yang paling dekat dulu ya Bu, komunikasi Ya, dengan anak kayaknya Bu. Saya oke. pengen komunikasi lebih mendalam dengan anak, kenapa kok hasil ulangannya bisa seperti itu. Kemudian setelah Ya, itu mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid Bu, ya. kemudian dengan wali kelas juga saya nanti pasti akan berkomunikasi dengan wali kelas kelas 7B itu Bu. Iya, nah Bu Ika, dari diskusi kita siang ini ya Bu, tadi Bu Ika sudah menyampaikan ada 3 rencana yang akan Bu Ika laksanakan, bahkan Bu Ika sudah mengurutkan hal-hal apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Ika lakukan setelah diskusi ini? Kan ini hari Senin ya Bu? Nah, Iya hari Bu. Senin berarti kira-kira kapan Bu Ika akan melaksanakan hal yang pertama, yaitu tadi mengkondisikan dengan anak-anak terlebih dahulu. Itu kira-kira kapan akan mulai action-nya? Sepertinya besok hari Rabu, Bu, karena hari Rabu kebetulan saya ada jam mengajar di kelas 7B, nggih, Bu. Jadi saya akan sekalian untuk ngobrol dengan anak-anak, menyampaikan apa yang sudah saya rencanakan tersebut, Ibu. Iya, tadi juga bagus sekali Bu Ika, saya mendukung. Yang kedua, tadi Bu Ika juga mengatakan bahwa Bu Ika akan mengajak berkolaborasi dengan wali kelas 7B. Nah, kalau untuk ini berkomunikasi dengan wali kelas 7B, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin kalau misalnya saya sudah ngobrol hari Rabunya, mungkin istilahnya hari Kamis, saya bisa langsung Bu menemui wali kelasnya. Yang penting saya ngobrol dulu dengan siswanya, dengan anak-anak kelas 7B, baru nanti saya mungkin menemui wali kelas 7B tersebut Bu. Iya, berarti sudah 2 langkah yang sudah jelas waktunya ya Bu. Tinggal Iya. yang ketiga yaitu saat mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, kira-kira mengkomunikasikan dengan orang tuanya kapan Bu? Mungkin kalau misalnya untuk bertemu dengan anak hari Rabu, kemudian wali kelas itu hari Kamis, bisa jadi untuk komunikasi dengan orang tuanya itu secepatnya Bu, kalau tidak hari Jumat ya mungkin hari Sabtu Bu. Iya bagus sekali. Atau yang penting nanti dari hasil kesepakatan ya Ibu ya dengan anak-anak ya. Wah sudah ketemu semua ini Bu Ika. Nah dari apa tadi yang disampaikan dari awal oleh Bu Ika berdiskusi dengan saya, bagaimana perasaan Bu Ika saat ini? Sudah plong sekali Bu, karena dari tadi itu saya hanya menduga-duga Bu. Saya butuh teman untuk berbicara, untuk apa ya, sekedar untuk istilahnya bukan memberi solusi nggih Bu, setidaknya Iya, membantu iya. saya untuk menentukan solusi yang paling Iya. tepat yang harus saya lakukan itu seperti apa begitu Bu. Iya, dari kejadian ini kan Bu Ika menemukan sendiri solusi yang Mhm. bisa Ibu Ika lakukan dan menyesuaikan dengan apa yang Bu Ika bisa lakukan. Saya sebagai kepala sekolah mendukung selalu apa yang Bu Ika laksanakan. Semoga bisa tercapai target Bu Ika. Tadi berapa Bu targetnya? Sampai 100 90 sampai sampai 100%, nggih Bu. 100%. Nggih Begitu Bu. ya? Nggih. Iya, bagaimana Bu Ika diskusi kita siang ini? Kira-kira cukup?
Nggih, terima kasih nggih, Bu. Nggih, kayak Iya. sepertinya, saya sudah tahu, Bu, langkah yang akan saya ambil seperti apa begitu, Bu. Iya, terima kasih sekali Bu Ika karena sudah mau berbagi dengan saya untuk menemukan diskusi ini lebih Mhm. berlatih berkolaborasi seperti ini. Saya sangat berterima kasih karena Bu Ika percaya kepada saya untuk kita sharing bersama. Semoga Bu Ika sukses bisa menerapkan apa yang Ibu Ika rencanakan kepada anak-anak. Oke, sampai jumpa kembali besok ya Ibu Ika ya. Nggih, Bu. Saya Terima kasih akhiri. sekali. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.